Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam buat teman-teman semua yang menonton. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Pendidikan Bisnis A 2019, mata kuliah Manajemen Resiko. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pemindahan Resiko pada Perusahaan Asuransi Jiwa dan Kesehatan, yang tentu saja diampu oleh Ibu Dr. Kori Yohana. Next. Oke, anggota kelompoknya, ini kami dari kelompok 6. Perkenalkan, saya Jose Tamarin, dan ada ketiga rekan saya. Yang pertama ada Angga Permana Sidik, ada Syarifah Hilmiah, dan yang terakhir ada Iis Permatasari. Next. Yang pertama, manfaat dari asuransi. Apa sih manfaat dari asuransi sendiri? Nah, asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif, khususnya untuk masyarakat atau perusahaan, bahkan untuk pembangunan negara. Maka manfaat dari asuransi secara umum adalah memberikan ketenangan yang pertama, lalu sebagai investasi dari tabungan, dan yang terakhir membantu meminimalkan kerugian. Yang pastinya asuransi ini akan selalu memberikan ketenangan ya untuk kita sebagai yang memiliki asuransi ataupun perusahaan ataupun yang sedang membangun sesuatu, pembangunan negara. Next. Nah, selanjutnya ada manfaat asuransi berdasarkan jenisnya. Di sini ada 7 jenis. Yang pertama ada asuransi kesehatan. Jika kita sakit, gitu ya, kita bisa menggunakan asuransi tersebut. Ada asuransi jiwa, mungkin untuk orang yang meninggal atau dan sebagainya. Ada asuransi jaminan hari tua ketika sudah pensiun. Asuransi pendidikan sampai dari SMA, SMP, SD ataupun kuliah. Lalu asuransi properti khususnya untuk di rumah gitu ya atau gedung dan lain-lainnya, asuransi perjalanan, dan yang terakhir asuransi kendaraan bermotor. Oke, next. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan. Selanjutnya ada memindahkan resiko pada perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan. Di masa ini perusahaan dihadapkan pada kenyataan bahwa di samping kerugian harta benda, kehilangan tenaga kerja, terutama tenaga kerja inti, karena berbagai hal juga menimbulkan kerugian finansial yang besarnya tidak lebih kecil dari kerugian harta benda. Untuk itulah diperlukan asuransi jiwa dan kesehatan sebagai alternatif penanggulangan resiko personal. Next. Selanjutnya ada kebutuhan kesehatan pada umumnya meliputi 5 hal sebagai berikut, yaitu yang pertama ada biaya pemeliharaan kesehatan, yang kedua ada biaya rawat jalan, yang ketiga ada biaya rawat inap, yang keempat ada biaya obat, dan yang terakhir ada biaya operasi. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis asuransi dalam resiko. Yang pertama ada asuransi spekulatif, di mana kamu bisa mengalami keuntungan, kerugian, atau sama sekali tidak ada perubahan. Contohnya adalah investasi saham. Nilai investasi di masa depan yang mungkin terjadi adalah untung, rugi, atau sama sekali tidak berubah. Kemungkinan tersebut bersifat spekulatif dan sudah disadari sebelum membeli. Kemudian yang kedua adalah asuransi murni. Pada resiko murni, bila terjadi akan menimbulkan kerugian, namun bila tidak terjadi, tidak mendatangkan keuntungan maupun kerugian. Contohnya adalah kecelakaan yang menyebabkan cacat, sehingga membuat diri tidak produktif dan tidak berpenghasilan. Kemudian ada asuransi khusus, di mana kerugian dari resiko khusus bersifat pribadi. Contohnya adalah pencurian. Dan yang terakhir adalah fundamental. Bila terjadi, resiko fundamental dapat menimbulkan kerugian, tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga pada orang banyak. Resiko ini di luar kendali manusia. Contohnya adalah bencana alam seperti tsunami atau gempa bumi. Dari berbagai macam resiko tersebut, resiko spekulatif tidak dapat ditanggung asuransi. Dampak dari resiko tersebut juga bisa dinilai
dengan uang dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Next. Kemudian, ruang lingkup asuransi dalam dunia usaha. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Yang pertama, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua adalah untuk memberikan pembayaran yang didasarkan seperti meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan, atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di suatu bidang. Yang pertama, jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko. Yang kedua, ada pertanggungan ulang risiko. Selanjutnya ada pemasaran dan distribusi. Selanjutnya ada produk asuransi atau produk asuransi syariah. Yang mana kalau produk asuransi secara detail atau secara umumnya saja, tapi kalau produk asuransi syariah yaitu asuransi yang berbasis syariah atau nilai-nilai syariat dalam Islam. Selanjutnya ada konsultasi dan keperantaran asuransi, yaitu asuransi syariah, reasuransi atau reasuransi syariah, atau juga bisa dengan penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Baik, selanjutnya ada usaha perasuransian dilaksanakan oleh yang pertama ada perusahaan asuransi, yang mana ada perusahaan asuransi secara umum, yaitu asuransi yang memberikan sebuah pertanggungjawaban risiko yang memberikan pergantian karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Selanjutnya yaitu perusahaan asuransi jiwa, yang mana di sini adalah bertanggung untuk memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, yaitu tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis bertanggung atau pihak yang berhak pada waktu tertentu dalam perjanjian yang sebesarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada pengelolaan dana. Selanjutnya dari asuransi, yaitu perusahaan jasa yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian, perasuransi jiwa, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. Selanjutnya itu ada penunjang usaha asuransi. Yang pertama, perusahaan pialang asuransi, yaitu perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan bertanggung. Selanjutnya ada perusahaan pialang reasuransi, yaitu perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan, asuransi, perusahaan penjaminan, perusahaan reasuransi. Selanjutnya yaitu perusahaan penilaian kerugian perusahaan, yang mana perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap klaim atau jasa konsultasi atau objek asuransi yang dipertanggungjawabkan. Baik, itu saja dari kelompok kami. Kurang lebih yang mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi yang dipaparkan. Kurang lebih yang mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.